Nah, apa itu Mas affiliate marketing? Ya, affiliate marketing itu adalah satu sistem pemasaran dengan menggunakan internet. Nah, kata kuncinya ada internet, di mana si pembuat produk memberikan komisi kepada affiliate atau makelar jika berhasil mengajak seseorang untuk beli produknya. Ya, artinya mereka yang pelaku affiliate marketing itu disebut dengan affiliate marketer atau bisa disebut juga dengan affiliate saja, ya. Nah, jadi simpelnya teman-teman, affiliate ini adalah sama juga dengan kita sebut dengan makelar, ya. Cuma dia adalah makelar online, ya. Tidak ketemu langsung dengan orangnya, ya. Bisa sih ketemu langsung, tapi lebih sering karena kita menawarkan produk lewat link website, maka lebih prefer kita untuk online nggak masalah, ya. Nggak harus ketemu orang langsung, teman-teman. Ya, kalau mau ketemu orang menjelaskan juga silakan, tapi disarankan ya kita online ya lebih enak ya. Kenapa? Karena memang kita nanti menggunakan link ya cara promosinya. Nah, jadi mirip makelar ya, cuma ini fokusnya di online dan ya promosinya menggunakan satu link ya. Promosi produknya menggunakan link. Jadi beda ya kalau kita makelar yang tanah misalkan kita kan ketemu langsung, tunjukin barangnya gitu ya. Nah, kalau kita affiliate marketing, kita enggak ya, kita hanya memberikan link, kemudian video produk mungkin ya, tapi untuk ordernya, untuk pesan produknya lewat link teman-teman. Ya, oke. Kemudian saya tanya lagi nih di sini, siapa yang mau nih dapat 10 juta per bulan dari affiliate marketing tanpa ganggu pekerjaan? Ada nggak nih? Yo, yang mau coba ketik angka, ketik angka, ketik saya nih. Yo, ada nggak nih yang mau nih teman-teman? Ya, oke, 10 juta di internet itu bukan di affiliate marketing itu bukan satu angka yang besar ya teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman yang di affiliate itu sudah mendapatkan 10 juta per bulan. Ya. Dan saya doakan teman-teman yang ketik saya malam hari ini ya saya doakan bisa tercapai ya teman-teman. Ya, kita doakan sama-sama ya. Amin ya teman-teman ya. Nah, saya dulu juga sama teman-teman. Ketika ditanya mau nggak dapat 10 juta per bulan dari affiliate marketing tanpa ganggu pekerjaan, ya maulah gitu ya. Pasti mau ya, selama kita itu melek, selama kita itu masih sadar ya, pasti maulah dengan uang ya. Apalagi 10 juta, lumayan. Apalagi kerjaan dari rumah saja ya, nggak keluar rumah. Lumayan banget teman-teman ya. Bahkan tanpa perlu modal besar, hanya modal kuota internet saja ya. Oke. Nah, mau aja teman-teman nggak cukup ya, mau aja nggak cukup supaya kita bisa dapat beneran tuh 10 juta ya. Jadi harus apa Mas? Harus ada usaha, harus ada actionnya. Jadi percuma kalau kita ngomong mau tapi kita nggak mau usaha ya. Tapi, nah ada tapinya nih. Teman-teman yang sudah komen mau itu satu step ya lebih maju dari orang yang diem saja. Kenapa Mas? Karena orang yang diem saja itu berarti secara pikiran saja tidak terbayang ya 10 juta per bulan tidak terbayang di otaknya. Kalau nggak terbayang di otaknya, maka kecil sekali kemungkinan bakal dapat 10 juta ya dari affiliate marketing. Tapi kalau teman-teman itu sudah membayangkan di otaknya sudah menyebut ya saya mau 10 juta per bulan itu sudah terlewat di otaknya, maka ya secara teoritis gitu ya. Nah, 70% teman-teman ya itu sudah ada kemungkinan untuk mencapainya. Sisanya apa? Usaha. Ya. Nah, itu penting teman-teman. Ya, kenapa harus ngomong yes saya mau keluar dari mulut teman-teman supaya otaknya juga mereminder, refresh. Penting. Ya, karena otak itu mengerjakan apa yang kita perintahkan, mengerjakan apa yang kita pikirkan. Ya. Nah, Mas, gimana cara kerja affiliate marketing? Ya, oke, ini kita masuk teman-teman. Ya, saya mau Mas jadi affiliate marketing. Gimana cara kerjanya? Oke, yang pertama ya teman-teman, kita harus daftar dulu ke program affiliate marketingnya. Ya, nah ke yang punya produknya. Ya, kita daftar dulu. Misalkan Shopee, saya mau daftar affiliate. Gimana caranya supaya saya bisa mempromosikan produk kamu? Oke, kita kunjungi websitenya, cari tahu gimana daftarnya. Ya, nah, Tokopedia, gimana caranya? Gitu ya. TikTok, gimana caranya bisa jadi affiliate ya mau dalam produk kamu nih. Affiliateaja.com, gimana nih caranya Mas Eko? Saya mau jadi affiliate di affiliateaja.com. Oke, cara daftarnya begini begini begini. Ya udah kita daftar dulu. Ya. Daftarnya itu ada yang free, ada yang berbayar, ada yang bersyarat, teman-teman. Ya, kalau di sosmed kayak di TikTok atau kayak di Shopee itu ada syaratnya juga ya. TikTok terakhir kemarin 1.500 ya followernya kalau yang lewat
jalur langsung lewat apa namanya beranda, ya. Nah, kemudian setelah kita terdaftar, maka selanjutnya adalah kita sudah mulai promosi, teman-teman, ya. Gimana Mas cara promosi produk-produk yang kita mau jual, ya? Nah, kita tinggal bagikan link afiliasi produk tersebut, ya. Misalkan nih, di Shopee teman-teman, itu ada begitu banyak produk. Saya mau jualan, apa namanya, rice cooker gitu ya. Mereknya ini, ya saya tinggal cari produknya, saya ambil linknya, saya bisa share ke kenalan saya, ke teman-teman saya. Ya, baik itu share di media sosial, di WA, di Telegram, bisa semua. Ya, mungkin teman-teman sudah sering lihat ya, ada kenalannya, share video, terus dikasih link untuk beli produknya. Itu adalah mereka adalah affiliate ya, share produk, berbagi konten, kemudian dikasih link untuk beli produknya. Nah, seperti itu teman-teman ya, bagikan link afiliasinya ya. Nah, kemudian setelah kita bagikan linknya, orang mengklik link itu dan membeli produk, maka kita nanti akan mendapatkan komisi ya, tentu saja setelah orderannya, pesanannya lunas ya. Itu lunas, diterima barangnya, kita dapat komisi. Ya, taunya dari mana, Mas? Di website, di sistemnya mereka yang punya vendor, ya, yang punya produk, kita bisa melihat tuh komisinya berapa, penjualan hari ini berapa, kita bisa melihat. Ya, nah itulah cara kerja affiliate marketing. Simple nggak teman-teman kira-kira? Daftar, langsung bisa promosi, orang klik link, orang beli, tahu-tahu kita dapat komisi, bahkan tanpa perlu kita follow up. Nah, asik nggak tuh kira-kira teman-teman? Nah, ya, asik ya. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ini teman ya. Mas, apa kelebihan affiliate marketing dibanding eh, platform atau bisnis yang lain nih? Di dunia online kan banyak tuh bisnis ya. Apa Mas kelebihan affiliate marketing? Oke, yang pertama teman-teman, ya kita tidak perlu bikin produk sendiri. Ya, kita nggak perlu bikin produk sendiri. Ya, oke. Suara saya jelas nggak teman-teman? Ada yang komen putus-putus? Jelas nggak suara saya teman-teman ya? Oh jelas ya, saya lanjut. Mungkin sinyalnya Mbak Fitri ya. Baik. Nah, tidak perlu bikin produk sendiri. Nah, banyak orang mau mulai bisnis online itu bingung ya, mau jualan apa? Ya, mau jualan apa di internet? Bingung, teman-teman. Nah, kalau kita bingung ya, kita mau bikin produk sendiri itu panjang sekali, teman-teman ya. Kita harus riset pasar, riset sekeliling kita, kira-kira butuhnya apa ya? Targetnya siapa? Wah, panjang sekali ya. Kalau kita asal ya buka rumah makan, jual ayam goreng asal, ya bisa aja ya, tapi belum tentu laku. Sudah beli gerobak, sudah sewa tempat, sudah beli peralatan, belasan juta, puluhan juta, tahu-tahu nggak laku. Ya, akhirnya ya rugi, teman-teman. Resiko itu akan ada, ya. Tapi kalau di affiliate marketing, teman-teman tidak perlu repot-repot. Kenapa? Karena produknya sudah ada. Bahkan kita bisa tahu produk best seller yang mana yang dibutuhkan banyak orang. Contoh di Shopee atau di TikTok, teman-teman bisa tahu tuh, bulan ini produk apa nih yang laris? Fashion, apa yang laris? Elektronik, apa yang paling laris bulan ini? Kemudian pakaian, apa yang paling dicari orang bulan ini? Semua udah datanya. Ya, udah. Teman-teman tinggal promosi aja tuh produk-produk yang laris itu juga. Ya, jadi tidak perlu lagi riset produk. Kenapa? Karena di sana sudah ada ratingnya. Yaitu yang pertama ya. Nah, yang kedua, tidak perlu ongkos kirim. Nah, kenapa? Karena bukan kita yang mengirim produknya, yang mengirim adalah vendornya, ya. Nah, seringkali juga ada program-program bebas kirim produk ya, tapi kita tidak perlu urus ongkos kirim, ya. Tidak perlu stok barang. Kita tidak perlu stok barang, yang kita lakukan adalah fokus untuk promosi, ya. Yang keempat, tidak perlu packing-packing. Ya, kenapa? Karena yang packing adalah yang punya produk. Kita hanya promosi. Yang kelima, tidak perlu customer support. Ya, kenapa? Karena vendornya sudah ada siapkan. Ya, kita hanya promosi. Kalau mereka mau tanya, mereka akan hubungi link atau CS yang ada di link tersebut, di website, di produk tersebut. Ya. Oke, yang keenam teman-teman, tersistem dan serba otomatis. Ya, begitu ada yang klik link kita, mereka transaksi, mereka beli produk, mereka transfer, mereka bayar, lunas, kita tahu kita dapat komisi. Kita bisa cek di websitenya.
Nah, enak ya. Jadi semua serba otomatis ya. Kita tinggal intip aja di member areanya. Oh, dapat komisi nih hari ini. Dapat WA. Oh, dapat komisi nih hari ini. Ya. Nah, serunya di situ. Semua serba otomatis ya. Kemudian modal kecil, hanya koneksi internet saja. Ya. Jadi enaknya di affiliate marketing ini kita bahkan bisa tanpa modal uang, tapi hanya modal kuota saja. Ya. Kemudian teman-teman bisa dikerjakan sebagai sambilan atau sampingan, ya. Mau full juga boleh gitu ya. Dan fleksibel, bisa dikerjakan di mana aja asal ada koneksi internet, ya. Kemudian teman-teman ya, bisa hasilkan earning atau penghasilan tak terbatas dan masih banyak lagi. Ya, nah jadi affiliate ini serunya ini teman-teman. Ada 11 poin dan tentu saja masih banyak poin yang lain. Ya. Oke. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira mana yang paling menarik? Yo, nomor berapa yang paling menarik nih? Boleh komen dulu di chat Zoom. Ya, nomor berapa yang paling menarik nih, teman-teman? Yo, nomor berapa yang paling menarik? Semua menarik. Oke, nomor 6 tersistem dan serba otomatis. Oke. Nomor 10 bisa menjadi sumber passive income. Oke. Semua menarik. Oh ya, siap. Menarik semua ya. Oke, bagi saya juga menarik semua, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, Mas, apa bedanya dengan bisnis online yang lain, Mas? Ya, gimana Mas Eko? Ya, oke. Ini saya bandingkan dengan beberapa, ya, ada reseller, dropship, MLM, dan affiliate. Ya, oke. Kita cek dulu dari pengirimnya. Oke, kalau reseller, teman-teman, yang ngirim barangnya adalah resellernya sendiri. Ya, reseller itu, teman-teman, cirinya dia punya modal besar, stok barang yang banyak, dia jual. Ya, reseller. Jadi dia ngirim sendiri. Kalau dropshipper yang ngirimnya vendornya, produknya. Ya, jadi bukan dropshippernya. Ya, mirip affiliate juga. Cuma bedanya adalah kalau dropship itu dia apa namanya promosiin produk orang lain, harga dia naikin sendiri, dia bebas jualnya. Dia jual nggak pakai website dari pemilik produk. Ya, jadi dia bisa jualan di website sendiri, dia bisa jualan di WA, bebas. Harga dia naikin sendiri, dia tentukan sendiri. Dia markup sendiri. Ya. Nah, kalau MLM itu yang ngirimnya siapa? Stokis atau member. Ya, bisa stokis, bisa member. Kalau affiliate yang ngirim adalah vendor atau merchantnya. Ya. Nah, bedanya situ. Stok produk. Kalau reseller itu ada stoknya. Ya, pasti karena dia beli jumlah jam banyak, dia jual. Kalau dropship teman-teman itu tidak ada stok ya, karena dia jualkan produk orang lain, hanya promosi pakai gambar-gambar. Begitu ada yang beli, dia tinggal info aja ke vendornya, kemudian maka orang bisa daftar ya, bisa beli produk, kemudian dia bantu bilang ke vendornya kirim ke sini ya. Nah, gitu ya. Kalau MLM stok produk itu ada, bisa tidak ya, tergantung ya. Kemudian affiliate tidak perlu stok barang ya. Customer service reseller ya itu ada, harus ada. Kenapa? Karena dia berhubungan langsung dengan pembeli. Mau nggak mau dia harus punya CS. Dropship juga sama, dia berhubungan langsung dengan pembeli. Dia nggak ada urusan dengan vendornya ya, pembelinya taunya ya dia, jadi harus ada customer service. Kalau MLM itu juga harus ada customer service. Kenapa? Karena dia langsung menghandle pembelinya. Nah, kalau affiliate menariknya tidak perlu customer service. Kenapa? Karena yang punya produk itu sudah punya CS sendiri ya, jadi biarkan aja CS-nya yang menghandle ya. Interaksi dengan customer kalau reseller itu pasti, dropship juga pasti, MLM itu pasti ya, karena mereka ketemu langsung dengan user. Kalau affiliate tidak selalu teman-teman ya. Ketika kita berpromosi di sosmed kayak TikTok gitu ya, orang tertarik untuk beli ya udah orang klik aja linknya ya, mau tanya produknya langsung aja tanya ke CS-nya ya. Jadi bahkan bisa tanpa berhubungan dengan kita. Itu enaknya ya. Nah, kemudian passive income, reseller itu tidak bisa passive income. Kenapa? Kalau nggak jualan, ya nggak ada passive income. Kalau dropshipper tidak ada passive income juga, ya karena kalau nggak jualan ya nggak dapat income. Ya. Kemudian kalau MLM bisa dapat passive income nggak? Ya bisa tidak. Tergantung MLM-nya. Affiliate juga bisa ya bisa tidak ya. Dia bisa dapat passive income. Ya. Kemudian tutup poin, seller tidak ada tutup poin.
Dropship tidak ada tutup poin, bebas aja mau jual, ya. MLM itu kebanyakan sih ada tutup poinnya. Ya, ada juga yang tidak, tapi kebanyakan ada. Ya, jadi harus belanja jumlah sekian, baru bonusnya keluar. Ya, itu MLM. Dan affiliate marketing tidak ada tutup poin. Ya, tidak ada kewajiban membeli produk. Kenapa? Karena kita hanya fokus promosi. Ya. Kemudian keterikatan, kalau reseller, dropship, MLM itu ada keterikatan. Ya, kalau kita sudah menjadi member, ya kita sudah jadi reseller produk A, maka misalkan jenisnya madu, maka kita biasanya dilarang untuk menjual madu-madu yang lain. Ya, dropship juga sama biasanya. Kemudian juga ada MLM, LMM apalagi teman-teman. Ya, kalau kita sudah ikut MLMA, maka kita tidak diizinkan ya untuk ikut MLM yang lain, apalagi menjalankan bisnis MLM yang beberapa ya dalam waktu bersamaan. Itu nggak boleh ya. Ada kode etiknya sendiri ya. Oke. Nah, itu dia teman-teman perbandingannya. Nah, dari sini teman-teman kira-kira nih ya, menurut teman-teman ya, mana yang menarik? Nah, maunya apa nih? Reseller, dropship, LM, atau affiliate? Ya, mana yang menarik nih bagi teman-teman yang ada malam hari ini? Oh, affiliate ya. Oke ya, affiliate ya. Oh, oke, siap. Ya, oke, affiliate ya. Banyak juga ya yang menarik affiliate ya. Siap ya. Oke. Nah, lanjut teman-teman ya. Nah, di affiliate teman-teman ya, itu ada 3 jenis produk yang bisa kita jual ya. Jadi di affiliate marketing ada 3 produk yang bisa kita jual. Pertama, produk fisik atau barang ya, ada wujudnya. Bisa baju, skincare, hijab, buku dan lain sebagainya ya. Komisinya berapa, Mas? Komisinya 5 sampai 10% ya. Jadi komisinya 5 sampai 10%. Ya. Kecil. Lah kok kecil, Mas? Iya, karena apa? Karena kalau produk fisik itu banyak yang harus dipikirkan. Produknya untuk membuatnya produknya ada biayanya, kemudian nanti ada packing-packingnya, biaya kirimnya dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua, ya, ada jasa. Jasa bikin website, jasa Facebook Ad, jasa membuat konten. Kalau jasa itu komisinya 5 sampai 20% rata-rata teman-teman di atas produk fisik. Kenapa? Karena dia nggak memerlukan modal yang besar, karena modalnya adalah skill dari yang membuat jasanya ini. Ya, jadi lebih besar. Ya. Nah, produk digital teman-teman yang ketiga adalah contohnya e-book, e-course, mentoring online, coaching online, template desain, aplikasi dan sebagainya. Nah, komisinya lebih besar. Ya, bisaran 20% sampai 100% teman-teman ya. Loh Mas kok gede banget kalau produk digital? Iya, teman-teman. Karena produk digital itu ya buatnya sekali ya tapi bisa dijual berkali-kali ya. Beda dengan produk fisik ya. Nah, kalau produk fisik teman-teman mau jadi affiliate di mana Mas tempatnya? Di TikTok bisa ya. Kemudian di Shopee bisa, di Tokopedia juga bisa. Ya, itu produk fisik. Banyak juga brand-brand lokal yang lain juga ada ya. Sekarang juga udah banyak yang buka affiliate. Itu produk fisik ya. Nah, jasa juga ada banyak tuh ya perusahaan-perusahaan bidang jasa yang membuka partnership ya. Nah, kalau produk digital apa namanya? Contohnya di mana? Ya, contohnya yang paling dekat ya affiliate.com. Itu juga ada program affiliate-nya ya dan fokusnya adalah ke produk digital ya. Nah, komisinya besar-besar tadi kenapa? Nah, contohnya seperti ini. Kalau produk fisik, saya mau jualan brownies katakanlah ya. Nah, saya beli dulu browniesnya harga 50.000 ya. Saya jual teman-teman, harga saya katakanlah saya jual 65.000, saya untung 15.000 ya. Nah, kemudian komisinya ya. Nah, kalau di TikTok itu komisinya ya sekitar 5 sampai 10% ya. Kita jualan sambel di TikTok itu komisinya 5% kalau laku ya. Kalau harganya 100.000 dapat 5.000 ya. Jadi memang kalau di TikTok itu ya komisi agak kecil, tapi kalau memang jumlah follower kita tuh banyak, jutaan baru kerasa. Ya. Makanya yang kalau kecil-kecil ya berasa teman-teman. Ya. Nah, kemudian kalau produk digital, kenapa kok bisa besar tadi? Karena produknya tadi, ya kalau dibuat produknya, beli produknya atau buat produknya hanya sekali saja. Setelah itu bisa dijual berulang-ulang kali tanpa batas waktu.
Contoh teman-teman ya, saya punya keahlian di WhatsApp marketing, saya bikin e-book tentang WhatsApp marketing atau saya bikin e-course video tentang WhatsApp marketing ya. Nah, saya sekali aja bikinnya. Kemudian setelah produknya jadi, ya saya jual. Ya, saya jual ke orang pertama harga 100.000, ya, jual orang kedua 100.000. Nah, yang ketiga 100.000 juga, maka dari uang pertama, kedua, ketiga itu 100% masuk kantong saya. Tidak ada biaya potong-potong yang lain ya kalau produk digital. Kalau produk fisik banyak teman-teman, biaya produksinya, packing-packingnya, oh banyak potongannya. Makanya untungnya jadi nggak terlalu besar. Nah, produk digital itu kenapa kok gurih banget? Kenapa? Karena tadi produknya itu sekali bikinnya ya, tapi kita bisa jualan berkali-kali tanpa batas waktu. Ya, nah seru ya. Saya pernah menjadi apa namanya? Saya pernah beli e-book teman-teman. Saya punya e-book. Saya beli ya 50.000. Saya jual tuh e-booknya. Ya, pernah saya dapat 7,5 juta. Modalnya berapa? 50.000. Ya, modal cuma 50.000. Ya, jadi produk digital itu ya gurih banget sebenarnya. Ya, karena modalnya kecil teman-teman. Ya, kalau kita mau jualan produk fisik itu modalnya besar. Ya, nggak ada 50.000 yang jelas ya teman-teman ya. Kalau kita mau bikin sendiri produknya ya, kalau kita beli ya kecil sekali nilainya.